supaya enak ya, supaya nanti bisa dinikmati lagi. Itu ada yang klip merah nggak di atas ya, di atas Zoom kalian, di atas share screen? Oke, ada berarti direkam ya berarti sama Bapak. Ya. Baik, kemarin kita sudah persegi panjang, sudah persegi sudah, segitiga sudah. Sebentar. Bapak ngelag. Iya, Pak. Iya, Pak ngelag. Iya, Pak. Ngelag, Pak. Ngelag. Persegi panjang. Persegi panjang. Persegi panjang. Wah, saya ini tekum macam tai. Gak mau, Bi. Gak mau. Ih. Jangan keluar. Mana-mana. Aduh. Halo. Itu lagi ada yang tidak itu ngelag, Bapak. ya. Tapi suara enak ya. Ya karena direkod ya. Baik. Kita akan belajar hari ini belah ketupat sama layang-layang ya. Jadi kita akan lanjutkan dengan belah ketupat dan layang-layang. Nah, jadi di sini rumusnya kan D1 kali D2 itu rumus belah ketupat sama jajar genjang, alas kali tinggi. Oke, kita lihat nih di sini ya. Kita buat dulu belah ketupat. Nah, belah ketupat lihat cara buatnya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini belah ketupat ya. Kelihatan nggak belah ketupatnya? Halo? Kelihatan ya. Nah, belah ketupat dia punya sisinya ada berapa sisinya? 4. Oke. Nah, dan belah ketupat tuh kita tidak hitung sisi-sisi pinggirnya ya, tapi kita menghitung diagonalnya. Jadi kalau misalnya keliling kita menghitung sisi-sisinya. Tapi kalau di SD ya, di SD kita menghitung luasnya, sebetulnya tidak rumit-rumit lah ya. Kalau luas tuh biasanya diagonal 1, diagonal 2. Nah, lihat yang ada tanda titik-titik yang Bapak buat itu adalah diagonal ya. Nah, ini diagonal. Tuh. Jadi diagonal tuh garis yang menghubungkan antara ujung titik yang atas dan bawah ya. Nah, jadi misalnya kalau kita tuliskan di sini, ya biarin, tungguin aja. Kalau misalnya kita tuliskan di sini, insert mat, oh ini dulu ya. Ukurannya misalnya jangan gede-gede lah, 3 cm aja. Insert, nah kita tuliskan ukurannya 3 cm aja ya. 3 cm, mana 3 cm-nya nih? Nggak keluar. Oke, nah ini yang
Nah, 3 cm itu biasanya, antara ujung setengah dari garis ujung ke ujung, ya. Nah, 3 cm itu. Dan kalau misalnya kita lihat juga di sini, kontrol pasti. Nah, ini. Nah, ini juga 3 cm ya. Biasanya kalau ini 3 cm, dari mulai ujung pinggir yang sebelah kiri ke tengah itu 3 cm, maka ujung bawah dan ke tengah juga 3 cm ya. Nah, jadi sama ujung-ujungnya. Tidak jauh berbeda lah ya. Oke. Oke, kita sekarang lihat kalau misalnya dihitung Pak, ya, gambarnya runyem, Pak. Gambarnya runyem. gambarnya. Cek dulu coba resolusi. Udah jelas ya? Nah, ini sebentar resolusinya ini betulin dulu. Oke, sudah. Nah, jadi ini 3 cm, ini 3 cm. Jelas, Pak. Tapi kalau kita ukur, nah kalau kita ukur ya berapa luasnya, kita hitung luasnya, maka luas sama dengan D1 kali D2, nah kali D2 dibagi 2 ya. Nah, nih luas sama dengan D1 kali D2 dibagi 2. Nah, D1 kali D2 dibagi 2. Nah, ini ya. Diagonal satunya berapa? Halo, diagonal satunya berapa? Halo? Tolongin coba. Diagonal satunya berapa? Jadinya kalau misalnya dari kiri ini ke tengah hanya 3 cm. Berarti diagonal satunya berapa dong? 6. Benar. Awas, bukan 3. Diagonal tuh dari sini ke sini ya. Diagonal tuh jadi garis yang menghubungkan antara titik ujung kiri ke kanan. Jadi kalau ini 3, berarti ini 3. Jadi 6 ya. 3 tambah 3, 6. Nah, diagonal satunya 6. Diagonal 2-nya berapa nih? Pasti ini sama. Berapa nih? Ini 3. Ini berarti 6. juga. Nah, berarti 6 kali 6 dibagi 2. Berapa jadinya? 12 bagi 2. Salah, bukan 12. 6 kali 6 36. 36 bagi 2 12. Oke. Nah, jadi luasnya sama dengan 12 cm persegi. Begitu ya. Jadi jangan sampai salah nih. Jangan sampai salah menentukan diagonalnya berapa. Diagonalnya 3, salah. Awas ya, bukan 3. Tetapi Pak, 36 bagi 2 mat 18, Pak. oh, salah Iya, ya. Bapak, bukan 12. Kedengarannya 12. 18. 18 ya, terima kasih ya. 18 cm persegi. Oke. Ya, terima kasih nih. Ya, segitu aja ya, saling mengingatkan. Nah, kalau misalnya kita rubah nih. Kita rubah ya, kita gedein belah ketupatnya kita gedein. Pindah dulu. Coba di grup. Nah, kemudian kita gedein. Nah, jelas ya? Tadi kurang jelas emang sih kalau terlalu kecil. Oke, coba kita rubah nih. Edit jadi berapa misalnya jadi gedein ya, jadi 13 misalnya. Nah, jadi 13. Berarti yang ini juga, nah yang ini juga berarti 13 ya. Nah, supaya mudah mengganti angkanya. Oke. Yang ngobrol tolong di mute dulu. Kasihan yang lain ya. Takutnya terganggu. Nah, jadi silakan nih 13 misalnya nih. Kita rubah jadi angkanya jadi 13. Coba berapa?
Hitung luasnya. Hitung luasnya coba. Diagonalnya jadi berapa sekarang? 26. 13 tambah 13 ya. 26 kali 26 dibagi 2. Oke. Berapa nih jadinya? 26 bagi 2, 13. Ya, sisanya 13 kali 26. Berapa nih 13 kali 26? 6 kali 3 tolong dong. 18. 18. 1 kali 6 tambah 1. 7. 7. 2 kali 3. 6. 6. Ini terakhir. 2. Ini berapa nih? 8. 7, 6. 13. 13. 13. Ini 338. berarti ya 338 cm persegi. Nah, gitu ya cara menghitungnya. Jadi kalau misalnya bisa dibagi 2, ya bagi 2 saja. Kemudian sisanya dikali ya, jangan lupa tuh. Oke, jangan lupa ya menghitung diagonalnya dengan perhatikan ukurannya. Kalau misalnya setengah ukuran berarti harus ditambahin 13 ditambah 13 jadi 26. Tapi kalau misalnya di soal ada ukuran seperti ini. Bread misalnya. Dari sini ke sini ukurannya 26 cm. Nah, maka ini nggak usah dijumlahin. Ya. Berarti karena sudah tertuliskan diagonal dari ujung kiri ke kanan itu 26. Jadi tidak usah dijumlahkan ya. Nah, kalau misalnya tidak diketahui hanya setengahnya saja, maka harus dijumlahkan. Oke, itu saja. Baik. Sekarang kita ke layang-layang. Nah, karena layang-layang sama dengan ini ya, dengan jajar genjang, maka rumusnya pun tidak jauh berbeda ya dengan layang-layang. Nah, kita buat layang-layang coba. 1, ada yang suka main layangan nih? Aku, Pak. Udah musim layangan lagi sekarang. Aku, Pak. Iyalah, daripada main HP mendingan main layang-layang, tapi jangan berlebihan sampai menghabiskan waktu, sampai tidak ingat dengan kewajiban ya. Awas ini main layang-layang bisa hari ngerjain tugas gak bisa, aneh ya. Nah, ini kayak kita ganti dulu. Kemudian kalau bikin layang-layang kayak begini caranya. Nah, kemudian ini garis, kasih garis diagonalnya ya. Pertama bikin dulu seperti layang-layang, ujung-ujungnya berbentuk segitiga. Nah, kemudian ini kasih garis diagonal, bukan diameter. Aduh, kebiasaan ya. Jadi kebiasaan ke lingkaran ya. Nah, kemudian nanti di soalnya juga ada gabungan ya, ada gabungan bangun datar tuh. Kalian jadi tolong ingat-ingat lagi bahasan lingkarannya nih. Nah ini diagonal 1, nah ini diagonal 2-nya ya. Nah kalau layang-layang sedikit berbeda. Contoh kalau misalnya kita kasih ukuran ya sama aja sebetulnya. Misalnya ini kecil-kecil aja lah, jangan gede-gede. 4 cm. Set. Nah, jadi misalnya di sini ukurannya 4 cm. Nah, di sini aja nih. Awas, yang 4 cm itu hanya di sini ya. Jadi ini 4, berarti ini berapa ini? Yang sebelah sini? 4 juga, benar. Yang atas ini berapa ini ukurannya? Yang atas sana berapa ukurannya? 4 juga, artinya ini sama ya. Jadi kalau ini 4, berarti ini 4, ini 4 ya. Nah, berarti ini garis diagonal yang ke bawah itu akan berbeda ukurannya dengan yang ada di atas ya. Misalnya kita berikan ukurannya di sini, kita ganti misalnya yang kecil-kecil aja lah. 8.
Nah, misalnya ini ukurannya 8. Oke. Artinya dari ujung tengah, nah dari titik tengah titik tengah layang-layang ke bawah sini itu ukurannya 8 cm ya, 8 cm. Nah, sedangkan di sini, nah ini 4, ini 4, ini 4 ya. Nah, ini 4, 4, 4. Oke. Sekarang kita hitung. Nah, rumusnya yang mana layang-layang? Sama. Jadi sekali lagi rumus layang-layang itu sama dengan belah ketupat. Ya, tidak jauh berbeda. D1 kali D2 dibagi 2. Nah, inilah, ini belah ketupat. Nah, ini layang-layang. Sama aja rumusnya. Gak jelas, kita kasih warna hitam aja lah. Nah, ini. Jadi ngitungnya gimana dong? Coba kita lihat. Diagonal 1. Diagonal 1 berapa nih? Lihat. Diagonal 1. Ini 4, ini 4. Berarti berapa? 8. 8. Ya. Berarti ini 8 dikali. Nah, ini diagonal 2. Lihat. Ini 8, ini 4. Jadi berapa? 12. 12. Oke. Jangan lupa. Jadi sekali lagi ini untuk layang-layang dan belah ketupat, jangan lupa jumlahkan diagonalnya ya. Diagonalnya jumlahkan. Jangan lupa nih. Selalu ada yang lupa. Langsung aja tulis 4. Langsung aja tulis 8. Padahal ini ukuran diagonal tuh dari ujung kiri ke kanan, atas dan bawah ya, atas dan bawah. Ini 4 tambah 4 8, atas bawah berarti 8 tambah 4. Nah, berarti 12. Dibagi 2, ada yang bisa dicoret? Nih, berapa nih? 12 bagi 2? 6. 6 kali 8. Berapa nih? 48 cm persegi. Udah selesai. Tuh. Ya, jadi kalau misalnya mengerjakan layang-layang juga sama seperti tadi, bedanya kita harus menghitung diagonalnya. Jangan lupa ini diagonal. Selalu salah. Kita tuh selalu melakukan kesalahan yang sama ya. Nah, jadi jangan sampai salah nih. Coba ukurannya kita ganti. Kita kerjain coba. Arisku, halo Arisku, ada nggak nih? Halo Arisku. Halo? Halo Arisku, ada tidak? Halo. Tidak ada. Halo Taskia, ada? Halo Taskia, ada? Ada. Ariskunya mana? Ada Arisku, ada. Baru datang. Oh, baru datang. Baik, Taskia saja. Halo Taskia, coba dihitung nih. Kalau misalnya ukurannya ganti ya. Ini 10, ini 6 cm. Coba hitung. Berapa luas layang-layang yang ada di gambar? Coba diagonal satunya berapa? Rumusnya sama, D1 kali D2 dibagi 2. Diagonal satunya berapa? Taskia? 6. Jadi berapa? Jadi berapa nih? 12. Oke, 12. Diagonal 2 sekarang. Coba diagonal 2. Di sini 10, di sini 6. Berarti berapa nih diagonal 2-nya? 20. Masa? Ini 10. 16. Ini ke sini 6. 16. Oke, 16 dibagi 2. Ada yang bisa dicoret? Nih, berapa tuh? 16 bagi 2 berapa? 16 bagi 2. Berapa 16 bagi 2?
8. Berapa? 8. 8. Ya. Oke, 8. Nah, sekarang 8 kali 12 ya. Nah, ini 8 kali 12 berapa? Coba tolong. 8 kali 2. 8 kali 2 berarti 16. Oke, 16. 1 kali 8 tambah 1 tolong berapa nih? 9. Oke, 96 96 cm persegi. Bisa ya? Oke, ini Bisa. dia apa? Jangan lupa nih diagonal. Jadi kalau kita mengerjakan belah ketupat dan layang-layang, perhatikan diagonalnya. Jangan sampai kita langsung ngerjain tanpa memperhatikan diagonal. Satu lagi, gampang banget. Jajar genjang. Kenapa gampang banget? Karena lihat lagunya. Apa lagunya tadi? Lupa. Nah, alas di kali tinggi, jajaran genjang, sama dengan rumusnya. Persegi panjang. Persegi panjang ini. Jadi kalau kita ngerjain belah jajar genjang itu gampang banget karena sama dengan ini ya, persegi panjang. Bedanya kalau persegi panjang alas dikali tinggi. Nah, kalau jajar genjang, kalau persegi panjang itu panjang dikali lebar. Nah, kalau jajar genjang itu alas dikali tinggi. Nah, ini tingginya ini. Tingginya ini ya. Nah, jangan lupa nih, selalu ada tinggi. Kalau ada soal jajar genjang tidak ada tinggi, berarti itu buat SMP. Kalau di SD mah pasti dikasih tahu ya ukurannya berapa gitu. Kalau di SMP mah enggak. Kalian disuruh nyari sendiri dengan Pitagoras tuh. Jadi ilmu kita tuh ternyata masih banyak kekurangannya ya. Masih ada lanjutannya dari sini tuh. Jadi kita harus bersemangat dalam mencari ilmu. Karena ilmu Allah tuh kalau dibandingkan seperti lautan yang luas, kalau kita celupkan jari ke dasar laut, ke tepi pantai, nah air yang turun dari ujung jari kita tuh, nah itu ilmu dunia dan seisinya. Nah, sementara ilmu akhirat itu ilmunya Allah itu lautan seluruhnya. Wah, ya jadi hebat sekali kan Allah tuh menciptakan bumi dan seisinya ini. Kita coba ya. Nah, ini ukurannya kita rubah. Ini 4 cm, ini 6 cm. Rumusnya apa rumusnya? Kalau jajar genjang? Alas kali tinggi. Iya, gampang banget. Alas dikali tinggi. Udah selesai. Nah, jadi alas kali tinggi udah selesai. Nggak usah rumit-rumit ya. Kalau jajar genjang mah sama dengan rumusnya persegi panjang. Tuh, alas dikali tinggi. Alasnya berapa nih? 6. 6. Kalau tingginya berapa nih? 4. Udah selesai berapa? 24. Oke, udah beres 24. Bapak masih kecil. Iya, cepet banget kalau ngerjain jajar genjang mah nggak usah ribet ya. Nah, kalau ngerjain yang belah ketupat, kemudian layang-layang, nah itu harus diperhatikan diagonalnya. Kalau jajar genjang cukup dengan memperhatikan alas tinggi aja seperti jajar genjang. Baik, ini ada chatting, coba ada pertanyaan? Enggak, udah habis tadi apa nih? Oh, suaranya patah-patah. Nge-lag ya, karena jaringannya jaringan handphone ya, nggak apa-apa lah. Kita masih bisa melihat secara utuh juga itu sudah lumayan ya, daripada nggak kelihatan sama sekali itu. Nah, sekarang tantangannya gini, tantangannya kalian akan menghitung luas bangun datar gabungan. Jadi kita hapus dulu ini misalnya ya. Kita hapus dulu ini semua. Nah, kemudian
biasanya di soal-soal UN atau soal ujian sekolah, nah biasanya bangun datarnya digabung. Bangun datarnya digabung nih. Jadi misalnya layang-layang digabung sama jajar genjang. Nah, ini kita pinggirin dulu ya, supaya nggak hilang. Nah, oh itu. Aduh, nah biasanya jadi kalau misalnya soal UN atau soal ujian sekolah, jadi si bangun datarnya digabung. Contohnya seperti ini. Ini ada belah ketupat gabung sama jajar genjang. Nah, gini. Waduh, gimana ngitungnya nih? Coba. Gimana ngitungnya nih? Oke, ini 13, ini 13, ini misalnya Pak, ya. ini Raffi mau izin lift dulu. Ini Raffi kan pakai HP Mama. Mamanya mau ke rumah sakit, mau kontrol Oh ya ya. papa. Gak apa-apa, nanti bisa dilihat di YouTube ya. Bapak rekam. Ini lagi direkam, nggak siaran langsung. Bapak tidak bisa siaran langsung sekarang. Jadi direkam aja ya. Iya, Pak. Kita upload nanti. Sok, silakan. Nah, jadi tantangannya, jadi kalau kita mengerjakan soal seperti ini ya, soal bangun datar seperti ini. Nah, ini biasanya digabung-gabung. Nah, ini gabungan antara belah ketupat dan jajar genjang. Berarti luasnya berapa nih? Luasnya berapa? Coba. Nah, ini misalnya kita ambil. Nah, ini rumusnya berarti apa nih? D1 kali D2 dibagi 2 ditambah alas dikali tinggi. Nah, gini ya. Jadi, hitung dulu rumusnya. Ditambah alas kali tinggi. Nah, ini. Rumusnya jadi seperti ini nanti. D1 kali D2 dibagi 2 ditambah alas dikali tinggi. Oke, kita kerjakan. Coba D1-nya berapa? Ini angkanya yang tadi aja. D1-nya berapa? Halo? Tolong dong. 26. Oke, 26 ya. Dari ujung ke ujung, 26. D2-nya berapa? 26. 26 kali 26 dibagi 2 ditambah. Nah, ini sekarang luas jajar genjang. Alasnya berapa? 16. 16. Tingginya berapa? Tingginya. 13. Kenapa 13? Kenapa 13? Dari mana ini? 16. Dari mana 13? Satu. Nah, dari sini betul ya, dari sini. Betul ya. Dari tinggi jajar genjang. Nah, jadi 13. Benar. Nah, jadi ada dua rumus yang kita gabungkan. Nah, jadi isinya gimana nih? 26 kali 26 bagi 2. Berarti 26 dibagi 2, 13. 13 kali 26 tadi berapa? 13 kali 26 tuh? Apalagi? 13 kali 26, 3 kali 6. 338. Ada ya tadi ya, 338. Tambah 16 kali 13. Berapa tuh 16 kali 13? Kita hitung dari sini. 8. 18, 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Ini 6, ini 1. 8, 4 tambah 6, 10. Tambah 1, 2. 208. Nah, 208. Nah, 338 ditambah 208. Berapa jadinya? Tolong dong, 8 tambah 8. 16. 16. 3 tambah 1 tambah 0. Oke, 500. 4. 6. Nah, gini nih kalau soal ujian sekolah ya.
Bapak juga nanti akan memberikan soal seperti ini ya. Karena dasarnya kita kan sudah tahu ya. Nah, ini 338 tambah 208 sama dengan 546. Nah, nanti bisa kalian lihat lagi ya ini cara mengerjakannya di YouTube, ini direkam ya. Nah, sekarang coba kalau digabungkan dengan bangun datar lain, misalnya lingkaran. Nah, coba kalau misalnya digabungkan dengan bangun datar lain, gimana? Bisa nggak ngerjainnya? Coba kita grup dulu, kita kecilin dulu ya. Terus jangan jadi gepeng. Nah, misalnya sama lingkaran. Nah, ini misalnya seperti ini. Nanti ada soal, itu ada token, jadi tolong ikuti sampai akhir. Bapak akan berikan tokennya di akhir pembelajaran kita ya. Nah, ini ada apa nih? Persegi, kemudian kita gabungkan dengan lingkaran, tapi lingkarannya hanya setengahnya saja. Mana setengah lingkaran? Nah, ini semi half circle ya. Nah, kita gabungkan. Bread seperti ini. Nah, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa bentuk macam-macam lah ya. Yang jelas ini setengah lingkaran aja. Nah, ini ya. Kita rubah seperti ini aja lah. Nah, misalnya ini ke atas aja dah, supaya gampang. Nah, kalau bangun datar seperti ini gimana cara ngerjainnya? Misalnya ini ukurannya kita kasih edit dulu. Berapa nih? Misalnya 7 aja lah, supaya gampang. 7 cm. Nah, udah segitu aja. Jangan 7, sorry. Jangan 7, kasihan. Nanti nggak bisa dibagi 2 ya. 14 aja lah. Nah, nih 14 cm. Nah, nih. Gimana ngerjainnya? Siapa yang baru masuk nih? Orang udah mau beres. Nah, 14 cm ya. Coba, gimana cara ngerjainnya nih? Ini sebentar lagi ya. Jadi luas apa nih? Luas setengah lingkaran ditambah luas persegi. Nah, setengah lingkaran berarti apa? Luas lingkaran apa kemarin? Halo, tolong dong. V kali R kuadrat ditambah persegi. Persegi rumusnya apa? Persegi rumusnya visi dikali sisi. Oke, berarti setengah kali. Nah, jari-jarinya berapa berarti? Dari sini ke sini 14. Berarti jari-jarinya berapa ini? Jari-jarinya berapa? 24. Jari-jarinya berapa berarti nih? Dari sini, dari ujung lingkaran ke ujung kanan kiri 14. Berarti jari-jarinya berapa ini? Jari-jarinya. Oke, 7. Benar ya. 14 dibagi 2. 7. Jadi rumusnya menjadi, nah, kali 22 per 7 dikali 7. Kali 7 tambah 14 kali 14. Benar. Nanti mau kali 7 bagi 7 habis. 22 bagi 2 11. 11 kali 7 sama dengan 77. Ditambah 14 kali 77. 14 kali 14, 4 kali 4, 16, 1 kali 4 tambah 1, 5, 1 kali 4, 4, 1. Jumlahin berapa? 196. Terima kasih. 196. 196 tambah 77 berapa? 6 tambah 7?
13. 273. Oke, terima kasih. 200 Wiranti ya, 273 cm persegi. Nah, gitu ya. Jadi cara menghitung bangun datar tuh kalau di kelas 6 itu sudah dibuat bergabung. Jadi setengah lingkaran dengan persegi atau setengah lingkaran persegi panjang, jajar genjang dengan belah ketupat, layang-layang dan lingkaran. Ada juga nanti segitiga dengan setengah lingkaran. Nah, jadi sudah mulai menantang ya soalnya. Oke, baik. Sudah ada tugasnya di Google Classroom. Silakan dikerjakan. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dulu. Nggak ada. Tolong nyalakan kameranya, mau di screenshot supaya ketahuan siapa saja yang hadir dan tidak. Kemarin juga orang tua pada nanyain, ini siapa aja yang hadir, siapa yang enggak. Tolong dinyalakan dulu kameranya supaya ketahuan. Oke, Dezan, halo, tolong nyalakan kameranya, Dezan. Hafiz, oke, tolong kasih jempol dulu, bisa nggak? Kasih jempol. Oke, bisa ya semua? Bentar, 1, 2, 3, screenshot dulu supaya bisa dilaporkan ke orang tua. Alhamdulillah kehadirannya lebih bagus daripada kemarin. Ya, karena kita kemarin hanya berapa orang tuh. Oke. Sebentar, satu lagi belum di screenshot nih. Auni, Mikail, Dezan karena pindah tempat. Oke, terima kasih. Silakan dikembalikan ke posisi semula kameranya.